kaya semata. Namun lebih dari itu, ibadah kurban adalah dalam rangka memperkuat kepekaan sosial, menyantuni fakir miskin, dan membuat gembira orang yang tidak punya. Kurban merupakan pesan Islam bahwa seseorang hanya dapat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dekat dengan Allah bila ia sebelumnya telah dekat dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Di sisi lain, penyembelihan hewan kurban adalah sebagai simbol dari penyembelihan atau penghilangan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada manusia, seperti sifat rakus, tamak, serakah, dan mau menang sendiri. Dengan berkorban diharapkan semua manusia dapat membuang sifat-sifat kebinatangan yang dapat mendatangkan musibah dan bencana. Dalam hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ibadah kurban mengandung pesan moral sebagai berikut. Pertama, kepada para pemimpin. Para pemimpinlah yang seharusnya lebih dahulu untuk berkorban, bukan hanya dengan menyembelih binatang, tetapi juga dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangannya. Ibadah kurban mengingatkan kepada para elit pemerintahan, dari presiden sampai pengurus RT, dari DPR pusat sampai DPRD, dari pemimpin ormas sampai partai politik, bahwa hanya dengan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada mereka, mereka akan bermartabat di hadapan Allah dan akan terhormat di mata masyarakat. Yang kedua, kepada para pengusaha dan pedagang, berkorbanlah dengan menyembelih sifat-sifat curang dan tidak jujur, seperti mengurangi timbangan, curang dalam takaran, menipu dan memperdaya pembeli. Jadilah pedagang yang jujur, yang dapat menjadi tiang tegaknya ekonomi Islam. Ketiga, kepada para aparat penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara maupun polisi, berkorbanlah dengan menyembelih keinginan untuk memperjualbelikan hukum. Hindari mafia peradilan dan mafia kasus. Jauhkan diri dari perilaku menyuap dan disuap. Junjung tinggi keadilan, asah terus kejujuran hati nurani. Keempat, kepada para dosen, guru, dan tenaga pendidik, berkorbanlah dengan kesungguhan hati dan penuh keikhlasan untuk melahirkan generasi yang berotak cermat tetapi berhati pekah, lambang integrasi antara kecerdasan akal dan kecerdasan hati, antara kecerdasan dan akhlak mulia. Kelima, kepada orang tua, jadikan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai suri tauladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling dicintainya, anak semata wayangnya Ismail alaihissalam yang mereka rindukan bertahun-tahun kehadirannya. Dia dikorbankan karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Karena itu, beri anak-anak pendidikan agama dan pergaulan yang baik. Ajarkan kepada mereka mengenal Allah dan mencintai Allah. Didik anak-anak dengan perhatian penuh. Jangan mendidik anak-anak dari sisa-sisa waktu kita. Keenam, kepada anak-anak, jadikanlah Nabi Ismail alaihissalam sebagai teladan dalam ketaatan kepada perintah Allah serta penghormatan kepada kedua orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim meminta pendapat putranya Ismail alaihissalam bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan Ismail, Ismail menjawab, "Ya abatif alma tukman, satajiduni insyaallah minassabirin." Wahai ayahku sayang, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk anak-anak yang sabar. Dan yang ketujuh, kepada kita semua, muslimin dan muslimat, kurbankan nikmatnya tidur di malam hari dengan sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Kurbankan manisnya harta dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan memotong hewan kurban. Kurbankan empuknya jabatan dengan melayani umat. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran berharga lainnya yang bisa kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa tujuan tertinggi manusia adalah seperti yang tersurat dalam doa Nabi Ibrahim, yaitu
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah kami keturunan-keturunan yang sholih. Nabi Ibrahim meminta anak yang sholih, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, bukan anak yang punya pangkat setinggi langit. Karena apalah arti anak kaya, anak berpangkat dan jabatan, anak yang pintar tapi mereka tidak sholih. Karena itu kata kunci yang perlu kita perhatikan adalah anak sholih. Untuk mewujudkan anak sholih tentu bukan hal yang mudah. Keluarga adalah hal mewujudkan anak sholih. Jangan remehkan peran keluarga. Anak yang sholih dan sholihah pasti tidak luput dalam pendidikan keluarga sejak dini, seperti dilakukan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar alaihissalam. Keduanya berjibaku membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama pada Ismail sejak dini. Ini sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW untuk mendidik anak-anak muslim. Alimu auladakum fa innakum makhluquna fi zamani ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memberikan ya Rabbi kita dicampur. Tidak. Ayo, aku sedih. Lah mau udan krimis kok yo. Makanya ya langsung serambi dikuasai ibu-ibu, padahal kan jatah bapak-bapak. Sempat krimis di Magelang pagi-pagi. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat makan-makan besar. Nyate kita. Nyate gratisan 1 tahun sekali.